Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Zido Yahya, mahasiswa program studi manajemen bisnis industri furnitur dari Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu Kendal. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil pekerjaan UTS saya, yaitu membuat portofolio atau website kurikulum vitae. Nah, kalau kita bisa lihat di sini ada sebetulnya ini menu ya. Kita coba klik aja. Nah, menampilkan loading. Nih, loadingnya. Ini loadingnya saya buat menggunakan CSS. Tentunya didefinisikan dulu di HTML-nya. Kemudian di samping kanannya tadi. Jadi ini fungsinya adalah untuk ke menu home, kembali ke menu awal. Kita contohkan seperti ini. Ini ya. Kembali ke menu awal. Kemudian tentang saya ini nanti masuknya ke menu utama. Kita coba saja. Ini info utama ya. Deskripsi, keahlian, organisasi pendidikan dan lain-lain. Kemudian kita cek menunya. Menunya sederhana ya, 4, cuma ada 4. Yaitu tadi yang di awal, beranda, tentang saya, keahlian, dan kontak. Cuma itu 4, cukup sederhana. Kemudian untuk efek-efek ini juga saya membuatnya di CSS, tapi tentunya juga harus didefinisikan dulu di HTML-nya, baru kita bisa edit di CSS. Jadi kalau teman-teman ingin membuat efek-efek yang lebih menarik, itu cukup perdalam aja CSS-nya. Nanti pasti akan ketemu bagaimana tuh membuat efek yang baik itu bagaimana. Kemudian kita masuk ke info utama. Nah, di info utama ini menerangkan tentang deskripsi diri saya. Kemudian di bawahnya dilengkapi dengan 2 tombol. Yang pertama adalah untuk mengunduh CV. Yang kedua adalah untuk menghubungi saya, yaitu menu kontak ya. Jadi kalau ingin melihat CV-nya bisa klik di sini. Kita contohkan. Saya contohkan seperti ini. Agak lama. Nah, ini untuk melihat CV yang PDF seperti ini. Sebenarnya hampir sama, tapi di sini mungkin terlihat lebih lebih ringkas saja daripada yang di website. Sebenarnya tetap yang dicantumkan di sini sama website itu sama. Kemudian di sini ada menu hubungi saya. Nah, menu hubungi saya ini nanti masuknya ke kontak. Nanti kita lihat di menu kontak. Ini sama. Sebenarnya kalau kita urutkan saja dari awal, itu berurutan sampai akhir sebetulnya. Tentang saya, kemudian hubungi saya. Nah, ini kan terakhir, ini kan lebih mudah aja. Kemudian kita kembali ke tentang saya. Kemudian di bawah foto saya cantumkan link berupa simbol untuk menuju ke sosial media saya. Ya, ada Facebook dan yang lain. Kemudian di bawahnya ada keahlian, organisasi, pendidikan. Kalau kita klik berubah ya, berganti.
Nah, untuk membuat tombol-tombol seperti ini cukup menggunakan JavaScript. Sebetulnya masih sederhana. Kemudian lanjut ke keahlian. Nah, keahlian ini berisi seperti tabel ya, yang memiliki efek. Nah, semua efek ini dibuat di CSS, termasuk penggunaan simbol-simbol. Simbol-simbol ini awalnya di HTML, kemudian dipaskan dengan disesuaikan dengan tampilan websitenya menggunakan CSS. Nah, untuk membuat simbol ini kita perlu mendownload font sebetulnya. Bisa kita lihat di sini. Nah, web font. Kita download semuanya ini. Kemudian dimasukkan ke ini ya. Disambungkan aja antara HTML, CSS dengan fontnya. Kita coba buka yang lain. Kita coba buka yang ini. Nah, ini fontnya. Ini tidak perlu kita ganti-ganti ya. Kita kan download ini ya. Disediakan bebas di Google. Kemudian kita membuat ininya aja. Nah, ini tinggal disambungkan aja fontnya dengan HTML. Nah, contoh penggunaannya seperti sebentar. Nah, ini tinggal kita ketikkan saja mau font mau simbol apa. Nah, nanti akan muncul sebagai simbol. Jadi kita nggak perlu edit terlalu lama di desain atau gambar. Nah, ini contohnya mobile, kemudian keyboard. Ini kita tinggal ketik seperti ini, tapi jangan lupa disambungkan dulu fontnya seperti ini. Kalau ini nggak nyambung ya nggak bisa jalan, nggak akan muncul di tampilan website. Kemudian lanjut lagi ke kontak, masih sama. Kita coba aja ke ini. Jadi kalau ngirim email nggak perlu buka di new tab ya, tinggal ketikkan di sini, kita cek bisa ya, bisa dan berfungsi. Kita kembali ke halaman awal, kemudian kita cek responsif atau enggak. Nah, ini responsif ya, cukup
responsif karena tampilannya tetap rapi dan tidak berubah. Kemudian kita lihat menunya juga mengikuti halamannya aktif dan tetap rapi. Info utama juga demikian. Nah, ini tidak terkesan bertumpuk, tetap rapi. Kemudian kita cek keahlian. Nah, ini juga menyesuaikan halaman yang aktif. Kemudian kita tambah, nah ini responsif ya, responsif dari 3 ke 2 ke 1, menyesuaikan dengan halaman. Kemudian kontak juga responsif, ini satu-satu dan tetap rapi. Kemudian website ini saya buat sendiri secara manual, satu-satu, menggunakan HTML, CSS, dan sedikit JavaScript. Untuk tutorialnya bisa dilihat di salah satu channel YouTube, yaitu Webshala, yang menyediakan berbagai macam tutorial. Nah, menurut saya dengan mengikuti tutorial seperti ini akan lebih menambah pemahaman tentang HTML, CSS, dan JavaScript. Kemudian untuk menambah pengetahuan tentang CSS atau mempercepat pekerjaan kita bisa menggunakan website Tutorial Point. Nah, ini tinggal copy aja sintaknya seperti ini, kemudian penggunaannya seperti ini. Ini hanya untuk mempermudah atau mempercepat penulisan sintak. Ya, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan sampaikan di kolom komentar. Cukup sekian. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.